Apa sih sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia? Nah, di video ini saya akan menjelaskan sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu ada sejarah. Sejarah dari bahasa Indonesia berasal dari Melayu. Bahasa Indonesia sendiri tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa perhubungan, bukan hanya di Nusantara saja, tapi hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa perdagangan, baik pedagang dari antar suku di Nusantara maupun pedagang dari luar Nusantara. Menyebarnya bahasa Melayu di Nusantara juga bersamaan dengan menyebarnya agama Islam yang masuk di wilayah Nusantara juga. Nah, dengan adanya bahasa Melayu akan mempermudah pedagang dan pembeli maupun para penyebar agama yang ingin menyebarkan agamanya di wilayah Nusantara. Bahasa Indonesia sendiri lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dan dalam kerapatan pemuda dan berikrar bertumpah darah satu tanah Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar tersebut dikenal sebagai nama Sumpah Pemuda. Dengan adanya ikrar tersebut, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Nah, pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa nasional. Akan tetapi bahasa Indonesia disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia, bab 57 pasal 36. Yang selanjutnya ada fungsi dari bahasa Indonesia. Fungsi secara umum yang paling utama adalah sebagai alat komunikasi, sedangkan secara khusus bahasa memiliki fungsi yang beraneka ragam yang diungkapkan oleh beberapa pakar. Yang pertama ada Fionesaro yang berfungsi sebagai personal, interpersonal, direktif, referensial, dan imajinatif. Sedangkan menurut Halliday mengungkapkan fungsi bahasa menyangkup instrumental, regulatori, representasional, interaksional, personal, huritis, dan imajinatif. Fungsi-fungsi lainnya yaitu diantaranya ada sebagai alat untuk menjalankan administrasi negara. Fungsi ini tampak dalam menyurat resmi, dalam peraturan dan perundang-undangan, dan dalam pidato pertemuan resmi. Selanjutnya sebagai alat pemersatu berbagai suku yang ada di bumi Nusantara, karena di bumi Nusantara ada berbagai suku. Sebagai salah satunya alat persatuan yaitu bahasa. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai wadah penampung kebudayaan. Dalam membina kebudayaan baru, bahasa Indonesia memainkan peranan sebagai wadah penampung kebudayaan baru tersebut. Begitu juga dalam hal ilmu pengetahuan, bahasa Indonesia menjadi sarana untuk meraihnya. Nah, dengan adanya bahasa, kita dapat mengetahui berbagai ilmu pengetahuan. Selanjutnya, fungsi dari bahasa Indonesia yaitu merupakan lambang identitas dan kebanggaan bangsa Indonesia. Apa sih kedudukan bahasa Indonesia itu? Kedudukan bahasa Indonesia dapat diidentifikasikan menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar. Yang pertama ada bahasa persatuan. Bahasa persatuan adalah pemersatu suku bangsa. Fungsinya yaitu mempersatukan suku, agama, ras, dan antar golongan bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan hal tersebut sudah dicantumkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Yang kedua, ada bahasa nasional. Bahasa nasional adalah fungsi jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia. Yang ketiga, bahasa negara. Bahasa negara adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas. Semisal, fungsi bahasa sebagai administrasi kenegaraan, fungsi bahasa sebagai pengantar resmi belajar di sekolah dan perguruan tinggi, fungsi bahasa sebagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
Bagi negara Indonesia sebagai negara berkembang, fungsi bahasa sebagai bahasa resmi, berkebudayaan, dan ilmu teknologi. Yang terakhir ada bahasa baku. Bahasa baku atau bahasa standar merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan sangat resmi. Fungsi bahasa baku itu berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pemersatu sosial, budaya, dan bahasa. Yang kedua, penanda kepribadian bersuara dan berkomunikasi. Yang ketiga, penambah kewibawaan sebagai pejabat dan intelektual. Yang keempat, penanda acuan ilmiah dan penulisan tulisan ilmiah. Dengan keempat posisi tersebut, bahasa Indonesia sangat dikenal di mata dunia, khususnya tingkat regional ASEAN. Dengan mengedepankan posisi dan fungsi bahasa Indonesia, eksistensi bahasa Indonesia diperkuat dengan latar belakang sejarah yang runtut dan argumentatif. Nah, demikian penjelasan sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.